Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini baru pertama kali kita bertemu untuk akuntansi biaya. Dan di pertemuan awal saya ingin memperkenalkan diri dulu. Mungkin belum sebelumnya masih ada yang belum pernah ketemu dengan saya, jadi saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Abdul Salam, HBSE, MSc AKCA. Saya mengajarkan mata kuliah akuntansi biaya bersama dengan akuntansi manajemen. S1 saya ada di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, jurusan akuntansi, kemudian S2-nya di Muhammadiyah Jakarta, masih tetap di jurusan akuntansi. Kemudian S3-nya dalam proses. Saat ini sampai saya di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan saya mengajar dan pegang mata kuliah akuntansi biaya sejak tahun 2001. Berarti kurang lebih 20 tahun ya. Oke, jadi itu sekilas tentang saya. Kemudian pada pertemuan awal kita, saya masuk menjelaskan dulu tentang bagaimana rancangan pembelajaran kita, khususnya akuntansi biaya untuk semester ini. Sekaligus kita akan buat kontrak perkuliahan. Nah, ini rancangan pembelajaran kita untuk akuntansi biaya yang akan kita laksanakan 1 semester ke depan. Pada pertemuan awal, yang tentunya kita masih dalam pendahuluan untuk hari ini, kita belum banyak membahas tentang tentang mata kuliah secara khusus, tetapi materi-materi yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan saya akan jelaskan dulu di pendahuluan, termasuk kontrak kuliah, di mana pada pertemuan awal ini saya akan memberikan atau mengupas sedikit tentang pengertian dasar biaya dan akuntansi biaya. Namun sebelumnya, pembahasan secara khusus dulu, secara garis besar mengenai materi-materi yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini, masih berkisar pengertian dan biaya, dasar biaya dan akuntansi biaya tentunya untuk 1 kali pertemuan. Kemudian pada pertemuan berikutnya 2 sampai pertemuan keempat itu dia akan memakan banyak waktu karena kita di sini akan bahas tentang siklus akuntansi, kemudian penentuan harga pokok dan juga pelaporannya. Nah, seperti kita tahu bahwa dalam perhitungan harga pokok ada 3 jenis biaya, yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Sehingga 1 pertemuan tidak cukup, maka kita ambil 3 kali pertemuan untuk membahas ketiganya. Nah, selanjutnya untuk pertemuan berikutnya yang kelima, kita masuk pada pelaporan dan pengumpulan biaya serta bagaimana metodenya, yang dibahas hanya 1 kali pertemuan saja. Selanjutnya kita masuk pada sistem produksinya. Di dalam akuntansi biaya ada 2 sistem produksi, yaitu sistem pesanan yang biasa disebut dengan job order costing, dan satu lagi sistem yaitu proses costing. Proses costing nanti kita akan bahas pada pertemuan setelah ujian tengah semester nanti. Karena saya masuk di pertemuan ke-8, kita sudah masuk ujian tengah semesternya.
Nah, selanjutnya pada setelah ujian tengah semester baru kita bahas mengenai proses costing ya. Jadi di proses costing ini sama seperti job order costing, bedanya adalah bahwa perhitungan harga pokoknya didasarkan pada kebutuhan produksi. Berarti apa? Kapasitas mesin yang menentukan di sini berapa, sehingga ini berbeda pembahasannya antara job order costing dan proses costing. Pertemuan 11 dan 12 masih job order costing, masih proses costing lanjutannya, ya, masih lanjutan dari proses costing. Nah, di mana kita akan bahas tentang apa sih permasalahan khusus yang ada. Itu ada namanya produk rusak, produk produk cacat dan seterusnya. Bahkan perhitungan harga pokok lebih dari satu departemen. Kita bahas di metode proses costing lanjutan. Selanjutnya akan kita bahas mengenai biaya bersama dan biaya bergabung. Ya. Nah, kemudian terakhir itu ada tugas khusus akuntansi biaya. Nah, di mana tugas khusus ini kita akan melakukan peninjauan sekaligus membuat tugas tentang aplikasi biaya-biaya yang terjadi di perusahaan, tentunya adalah perusahaan manufaktur. Karena dalam akuntansi biaya kita lebih berfokus pada perusahaan manufaktur. Ya. Apakah ini kita melakukan kunjungan? Nanti kita akan lihat nanti kesempatan apa yang bisa kita datangi yang tentunya tidak memakan banyak waktu, sehingga kita bisa tuntaskan tugas khusus ini di akhir-akhir pertemuan. Selanjutnya yang terakhir tentu pada pertemuan terakhir 16 kita masuk pada ujian semesternya. Nah, mudah-mudahan dari rancangan-rancangan semester pembelajaran semester ini kita bisa lalui bersama, tidak ada halangan dalam pelaksanaannya. Untuk membantu Anda, referensi yang saya sarankan ini ada referensi dari akuntansi biaya dari Mulyadi. Kemudian ada referensi tentang cost accounting juga, planning and control dari Mats and Usri, selanjutnya dari Wiwi Lestari. Ya, kemudian bisa dari Mursyidi. Saya sarankan bisa ada buku pegangan salah satu dari beberapa referensi ini. Nah, kalau bisa semuanya itu lebih bagus lagi. Minimal harus ada buku pegangan supaya bisa membantu Anda di dalam proses belajar dari akuntansi biaya satu ini. Nah, kemudian jadwal kita adalah jam 13 ya, hari Senin jam 13. Saya kira itu adalah jadwal yang tepat. Tidak perlu kita ganti ya. Terkecuali kalau misalnya pada saat pelaksanaan ada kendala, ada halangan bertepatan dengan tanggal merah atau bertepatan dengan acara-acara yang ada di kampus, tentu saya akan minta supaya ada jadwal pengganti. Jadi saya minta kesediaannya untuk kita bisa mengganti supaya tidak ada ketinggalan nanti sampai akhirnya selesai materi dan tidak keluar dari jadwal yang ditentukan oleh universitas. Nah, kemudian perkuliahan kita akan kita bagi dua, ya, bukan dibagi dua ya, kita laksanakan dalam dua versi, yaitu daring dan luring. Kebetulan kita sudah diberi izin oleh universitas untuk luringnya. Jadi kita akan melaksanakan luring, mungkin lebih banyak luringnya. Jadi daringnya hanya beberapa persen. Yang saya akan ambil daringnya di sini kalau menjelaskan tentang teorinya, tetapi kalau masuk pada aplikasi perhitungan biayanya, sebaiknya kita laksanakan secara luring saja. Nah, sudah ada izin dari pimpinan universitas bahwa semester 3 ke atas sudah bisa luring, kecuali semester 1 masih daring secara keseluruhan. Kemudian dalam pelaksanaan baik itu luring maupun daring, kita tetap berpegang pada aturan universitas, yaitu etika di dalam proses belajar mengajar. Baik itu
pakaian kita maupun sikap kita di dalam menerima materi, memberikan dan menerima materi, tetap harus berpedoman pada kaidah-kaidah Islam, etikanya etika Islam, karena kita berada di bawah naungan universitas yang berpayung Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar tentunya. Nah, sehingga tetap kita mengacu ke situ. Nah, saya harap ini kita hargai dan hormati aturan yang dibuat oleh universitas. Ya, mungkin itu dulu ya yang saya sampaikan. Ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk pada materi pertama. Jadi saya di pertemuan pertama ini tetap saya akan berikan materi akuntansi biaya, di materi pengertian dasar biaya, dan juga tujuan serta bagaimana peranan biaya itu sendiri. Namun sebelum masuk, apa yang saya sampaikan dan kita bahas tadi tentang RPS-nya, rancangan pembelajaran dan kontrak kuliahnya, mungkin ada yang mau memasukkan saran, memberikan pandangan-pandangannya supaya proses belajar mengajar kita ke depan harusnya seperti ini. Nah, supaya apa? Kita sama-sama enjoy di dalam menerima perkuliahan ini. Ini yang saya harapkan. Jadi saya beri kesempatan untuk mengajukan, ada yang mau mengajukan pertanyaan atau memberikan sharing dan sarannya, silakan. Kurang lebih 5 menit ya saya beri kesempatan ya. Silakan. Silakan di mute dan keluarkan pendapatnya. Yang lain yang tidak ajukan pendapatan tetap di mute ya. Kalau mau ajukan silakan lepas supaya kita dengar apa. Ya, saya lanjut. Ini masuk pada slide berikut. Kita materi pertama, pengertian dasar biaya dan akuntansi biaya. Nah, di dalam pengertian dasar biaya dan akuntansi biaya ada 2 pertanyaan dulu di awal pertemuan saya yang muncul. Biaya itu apa sih? Kemudian akuntansi biaya juga itu apa? Ya. Nah, 2 pertanyaan ini tentu kita akan bahas secara bersama-sama, apa sih biaya. Setiap kegiatan, apapun itu kegiatannya yang kita lakukan atau transaksi apa, tentu ada yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah berupa nilai ekonomis yang memiliki nilai. Namun untuk mendapatkan apa yang kita harapkan, harus ada yang kita berikan. Yang kita berikan juga adalah nilai ekonomis. Contohnya, Anda datang ke kampus untuk kuliah. Kalau tidak naik angkot, ya pakai motor sendiri. Naik angkot berarti harus minta jasa dari tukang angkot. Biayanya tentu ada. Itu ada biaya di situ. Ada dibayar sekian rupiah, baru kita dapat tumpangan. Atau kita mau pakai mobil atau motor, tentu menggunakan BBM. Ya, di Pertamina mampir dulu untuk ngisi BBM. Isi BBM berarti kan kasih dulu uang, baru kita dapat BBM-nya. Jadi kita tukar BBM dengan uang. Pertukaran nilai rupiah. Kita dapat BBM-nya. Mau kuliah, harus ada registrasi. Sebelum registrasi, bayar dulu sejumlah rupiah. Ada nilai ekonomis untuk mendapatkan layanan jasa perkuliahan. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh dari terjadinya biaya. Nah, dengan begitu kita bisa mendapatkan suatu pengertian apa sih sebenarnya itu biaya. Oke, saya kasih kesempatan.
Oke, kalau tidak ada, kita tutup dulu untuk pertemuan kali ini. Nanti pada pertemuan berikut mudah-mudahan Anda sudah bisa terbuka wawasannya lagi, lebih terbuka lagi maksudnya, supaya ada beberapa pertanyaan yang kita bisa bahas. Ya, dan seperti saya katakan tadi, ada referensi buku, silakan dicari bukunya yang terkait dengan biaya. Sebelum masuk pada pertemuan, baca-baca tentang biaya supaya ada di antara kita ada saling sharing tentang biaya tadi. Oke, cukup sekian Kalau dulu. Pak, Ya, kenapa? Silakan. jadi yang hadir saya list di grup Pak. Boleh. Yang hadir boleh, Ya Pak. kemudian tapi yang hasil screenshotnya tadi boleh di grup. Ya Pak. Boleh juga di saya, jadi supaya teman-temannya tahu bahwa oh iya ada. Begitu. Minggu depan sudah offline atau masih online Pak? Saya lihat materinya, kemudian lihat dulu situasi ruangan, apakah memungkinkan offline. Kalau memungkinkan ruangan offline, kita offline. Kalau belum, tentu tidak, karena di ruangan yang kemarin kebanyakan online, jadi ruangannya masih belum terlalu siap untuk digunakan. Nah, kalau sudah kondusif untuk ruangannya, mungkin kita bisa gunakan dengan offline. Jadi nanti saya lihat dulu 7 hari ke depan, ya bisa tidak. Baru saya sampaikan bahwa oh ini kita. Nah, untuk yang selanjutnya itu nanti kita variasikan. Mau daring dengan luring, tergantung materinya seperti apa. Saya kira itu. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada manfaatnya, terutama bisa menambah wawasan Anda tentang akuntansi biaya. Dan saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.